Sebelum saya membagikan slide, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami sangat memerlukan Engkau. Biarlah Roh Kudus hadir di hati kami, membuka pikiran kami, terlebih orang-orang muda yang ada di seluruh jemaat atau di mana saja mereka berada. Buang segala pikiran dunia saat ini, dan biarkan kami fokus hanya kepadamu. Jangan biarkan ada tempat sekecil apapun untuk kuasa kegelapan boleh merebut pikiran kami saat kami belajar tentang kebenaran-Mu. Tuhan, berdirilah di depan dan sembunyikan hamba di belakang, agar apapun yang keluar dari mulut hamba itu hanya datang daripadamu dan memberikan kekuatan bagi kami untuk menghadapi situasi yang sulit ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, saya akan bagi slide kepada Anda semua. Stand firm for the truth, no matter what. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus, Anda dan saya hidup di akhir zaman dan di zaman yang paling terakhir. Kalau Anda perhatikan, Ketua General Conference, Ketua Divisi, Pendeta-pendeta Advent, Mark Finley, dan mereka lainnya selalu ingatkan kita bahwa kita berada saat ini di posisi mendekati kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan itu sebabnya pekabaran firman Tuhan yang diberikan kepada saya pada sore hari ini, saya harus ingatkan kepada Anda. Karena kita sangat dekat kepada kedatangan Yesus, maka berdiri teguh di atas kebenaran adalah sangat penting. Berdiri teguh menghadapi situasi apapun untuk tetap berpihak kepada Allah adalah sangat penting. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak pernah ada generasi Tuhan yang mau berdiri untuk Tuhan yang terputus. Artinya di setiap zaman Tuhan menempatkan orang-orangnya yang mau berdiri untuk Tuhan, berdiri di atas kebenaran, dalam situasi yang sulit, bahkan mereka hanya minoritas. Mereka menghadapi tantangan dan masalah. Namun generasi yang menjaga kekudusan itu tidak pernah terputus. Dan sore hari ini di acara PA, saya ingin mengundang Anda untuk menjadi bagian dari barisan anak-anak Tuhan yang mau berdiri teguh di akhir zaman ini. Apapun sedang terjadi untuk menerpa iman kita. Pandemik adalah salah satu bagian dari tantangan yang kita semua hadapi. Tetapi Tuhan mau Anda tidak goyah. Anda sudah berada dalam barisan gereja yang benar. Saya harus ingatkan kepada Anda, orang-orang muda, anak-anak Tuhan. Anda sudah berada pada barisan gereja yang benar. Gereja Advent menurut nubuatan adalah gereja yang telah dipanggil Tuhan untuk berdiri di atas kebenaran di zaman akhir. Dan pena inspirasi memberikan kekuatan buat kita untuk membantu kita bersama dengan Alkitab, untuk membantu kita untuk tetap berdiri teguh. Nah, yang jadi masalah, jika Tuhan memanggil Anda untuk berdiri teguh, pertanyaannya adalah, apakah engkau mau menerima panggilan itu? Ayat inti kita diambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu
saudara-saudaraku yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sore hari ini, pekabaran ini tidak hanya untuk orang muda. Saya memberikan beberapa nasihat penting kepada para orang tua yang hadir. Saya tahu yang hadir di acara ini tidak hanya orang muda. Ada banyak orang tua dan ada orang muda tapi yang sudah menikah, yang akan memiliki anak dan yang akan menuntun mereka untuk berdiri dalam kebenaran. Saya tahu ada hamba-hamba Tuhan yang mengikuti acara ini. Dan nasihat ini, pekabaran firman Tuhan ini penting bukan hanya untuk orang muda, tetapi untuk orang tua, untuk para hamba Tuhan, untuk para guru-guru yang juga hadir. Bagaimana kita dapat bekerja sama untuk menjaga generasi anak Tuhan yang mau tetap berdiri dalam kebenaran. Ada 4 tempat yang membentuk tabiat seseorang menurut seorang psikolog. Yang pertama adalah di rumah. Rumah adalah tempat di mana paling banyak tabiat seseorang dibentuk. Yang kedua adalah lingkungan. Tempat lingkungan di mana Anda tinggal, dan kalau Anda adalah tipe orang yang suka bermain, nongkrong, bergaul, maka itu memiliki pengaruh yang cukup kuat kepada tabiat Anda. Tempat ketiga adalah sekolah. Orang tua, anak muda, di mana kamu sekolah, itu membentuk juga pergaulanmu dengan teman-teman di sekolah, membentuk juga tabiat. Dan yang keempat adalah gereja. Ketika kamu bergereja, walaupun hanya Sabat, walaupun hanya Rabu malam, tapi itu punya efek juga dalam pembentukan tabiat. Nah, saudara, perhatikan kutipan selanjutnya. Tempat yang membuat seseorang merasa sangat diterima dan paling senang mengungkapkan isi hati dan pikirannya dari rumah, sekolah, lingkungan. Ada 4 pilihan. Tempat di mana seseorang merasa paling diterima. Merasa paling diterima kalau dia menceritakan isi hatinya. Kalau dia mengungkapkan pikirannya. Maka tempat itulah tempat yang akan banyak membentuk cara berpikirnya. Kalau dalam rumah tangga, orang tua, kakak dan adik membuat suasana rumah tangga itu bahagia, maka pembentukan tabiat yang paling banyak membentuk tabiat seseorang adalah di rumah itu. Tetapi kalau seorang anak muda tidak dapat solusi di rumah, lalu dia pikir tempat tongkrongan adalah tempat yang paling enak untuk curhat, untuk mengungkapkan isi hatinya, maka hati-hati. Dia akan memiliki tabiat lebih banyak dibentuk di tempat tongkrongan itu. Nah, tergantung dari tempat mana yang paling mereka rasa, paling menerima mereka. Kutipan Ellen White sangat penting. Bagi para orang tua dan calon orang tua, dan Anda orang muda, Anda adalah calon orang tua. Ini hal yang sangat penting. Hal ini penting untuk membuat kita tetap berada dalam generasi dari mereka yang menjaga akan kebenaran Tuhan. Waktu yang paling penting dari ayah dan ibu dapat gunakan untuk membentuk tabiat anaknya adalah usia 0 sampai 12 tahun. Jadi, siapa Anda saat ini adalah hasil bentukan dari usia Anda di usia 0 sampai 12 tahun. Kalau ada di antara kita yang sifatnya pemarah, sifatnya manja, sifatnya teratur, atau
tidak bisa teratur. Maka itu dimulai dari usia ini. 0 sampai 12 tahun. Dan usia ini adalah usia emas. Dulu, Nyonya White tulis sudah lama. Dari 1870-an, Nyonya White sudah tulis hal ini. Tapi sekarang ini diakui oleh para pendidik-pendidik dunia lainnya. Yang mengatakan 0 sampai 12 tahun adalah usia emas. Itu sebabnya salah satu contoh yang paling terbaik di Alkitab, ibu dari Musa, dan yang kedua, ibu dari Yesus. Itu ditulis dalam buku para nabi dan bapa. Dua ibu itulah yang wajib harus diteladani oleh setiap wanita yang ada di dunia ini. Kalau mereka mau anak-anak mereka hidup di dalam kebenaran Tuhan. Memang sangat berat jika Anda wanita karir. Sangat berat jika Anda punya kesibukan yang lain. Tetapi Tuhan katakan kita bertanggung jawab kepada keselamatan anak-anak kita. Saudara-saudara, hal ini sangat penting. Siapa Anda dan saya adalah pengaruh dari bentukan ayah dan ibu di usia ini. Nah, saudara-saudara, kalau 4 hal itu, rumah, lingkungan, sekolah, dan gereja membentuk tabiat sekolah, tabiat seseorang, maka Ellen White meminta kita memperhatikan hal ini. Untuk membentengi anak-anak kita tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan. Tetap mau berdiri dalam kebenaran sampai mereka nanti dewasa. Maka rumah, yaitu para orang tua, sekolah, yaitu para guru, dan gereja, yaitu para pendeta, para tua-tua jemaat, maka mereka punya peran yang sangat penting untuk menjaga anak-anak mereka. Saudara-saudara, Nyonya White tulis ini di tahun 1870-an. Anda tahu kenapa Ellen White pada tahun 1870-an meminta supaya anggota-anggota gereja Advent menempatkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah gereja yang ada. Itu bukan main-main, itu bukan sesuatu yang asal-asalan, tetapi Nyonya White mendapat penglihatan dari Tuhan. Mulai dari tahun 1872, Nyonya White dapat penglihatan bahwa sekolah-sekolah modern mengizinkan filsafat-filsafat, ajaran-ajaran, dan buku-buku yang bertentangan dengan Alkitab mulai dimasukkan di dalam pelajaran sekolah. Jadi itu sebabnya kenapa gereja Advent, organisasi kita memilih untuk membuat sekolah. Itu bukan main-main, itu dapat dari Tuhan. Kenapa orang tua tidak bisa kerja sendiri? Karena memang orang tua cuma mampu memperhatikan mereka saat mereka masih usia yang sangat kecil. Tetapi kalau mereka sudah waktunya keluar dari rumah, orang tua tidak bisa perhatikan 24 jam. Nah, itu sebabnya dibutuhkan kerjasama 3 bidang ini. Orang tua akan merawat dan mengurus selama mereka di rumah. Pada waktu anak-anak ditaruh di sekolah, maka guru menjadi orang tua bagi anak-anak. Dan kalau mereka pergi ke gereja, maka siapa yang jadi orang tua buat anak-anak itu? Para pendeta. Dan itu sebabnya, jika ada satu generasi yang anak-anaknya menyimpang, kita tidak bisa salahkan 100% bahwa anak-anak itu yang salah. Tidak bisa. Karena ada keterlibatan orang tua di sana, guru dan gereja yang harus kerjasama. Saudara-saudara, buku pendidikan mengatakan begini, Fundamental of Christian Education.
dikatakan begini, pendidikan yang mengajarkan takut akan Tuhan dan selalu berhubungan dengan Tuhan yang diturunkan oleh orang tua. Orang tua di sini bukan hanya orang tua yang melahirkan, tetapi guru, pendeta. Pendeta adalah orang tua. Hukum kelima dari 10 hukum yang mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu bukan hanya berbicara hormat kepada ayah dan ibu yang melahirkan, tetapi berbicara juga kepada siapa yang mereka kita tuakan untuk menuntun kita mengenal Tuhan. Perhatikan kutipan ini. Pendidikan yang mengajarkan takut akan Tuhan selalu berhubungan dengan Tuhan yang diturunkan oleh orang tua. Sebagai satu kepercayaan yang suci kepada anak-anak akan membuat mereka memiliki kekuatan pikiran, keteguhan prinsip dalam menghadapi situasi apapun. PA Tumoto meminta saya untuk membahas hal ini, mengingat pandemi memberikan dampak yang sangat luar biasa, bukan hanya dalam pekerjaan Tuhan, tetapi dalam kerohanian anak-anak muda. Sebabnya, dengan tuntunan Roh Kudus, saya memilih stand firm for the truth. No matter what, adalah hal yang paling penting bagi anak-anak muda Tumoto dan tamu-tamu yang hadir untuk memegangnya. Saudara-saudara, ada 3 pertanyaan yang staf PA Tumoto minta supaya saya bisa jelaskan. Yang pertama, bagaimana orang muda dapat berdiri teguh dalam kebenaran ketika menghadapi masa pandemik ini? Ya, saudara-saudara, banyak tantangan. Banyak tantangan yang dihadapi semua umat Tuhan. Dan juga orang-orang muda dalam masa pandemi. Pertanyaan kedua yang mereka minta supaya kita renungkan adalah, bagaimana orang muda Tumoto bisa mempertahankan iman agar terus bertumbuh di masa pandemi, agar terus mau melayani. Karena rupanya ada banyak orang ketika pandemik terjadi, kerohaniannya turun, semangat melayaninya turun. Saya diskusi dengan anak saya. Anak saya 3 orang sudah orang muda. 1 sudah pendeta muda, 1 kuliah, 1 masih SMA. Saya diskusi dengan mereka. Saya tanyakan kepada mereka, apakah kamu merasa bahwa pandemik ini sangat berpengaruh dengan kehidupan kerohanian anak-anak muda? Mereka katakan sangat berpengaruh, Pak. Dalam titik apa kamu lihat dan kamu rasakan itu sangat berpengaruh? Kami, orang muda, senang berinteraksi, bertatap muka. Saya katakan kepada mereka, bukankah selama masa pandemi, sebelum masa pandemi, kalian juga agak susah mau disuruh pergi gereja. Kalian pergi gereja karena takut papa dan mama saja. Coba kalau ada pilihan, kalian terpisah dari papa dan mama, malah mungkin kalian bisa terlambat pergi gereja. Lalu mereka katakan, ya sih benar juga. Jadi rupanya kalian pergi ke gereja adalah untuk berinteraksi dengan sahabat. Iya, kadang-kadang ketika kami berinteraksi, di situ kami bisa menguatkan satu sama lain. Nah, ketika pandemik terjadi, tidak ada interaksi tatap muka, mereka bilang, walaupun dengan virtual bisa. Tetapi itu menurut mereka sangat berpengaruh. Bahkan dalam pelayanan juga, itu sangat berpengaruh. Itu mereka katakan sendiri. Pertanyaan ketiga yang diminta untuk kita mengerti di akhir dari seminar ini adalah, bagaimana cara orang muda beradaptasi kembali jika Tuhan izinkan masa pandemik selesai dan kita harus bertemu lagi di gereja. Bagaimana caranya kita bisa beradaptasi kembali, keluar dari zona nyaman gereja online dan kembali masuk untuk beraktivitas dalam pelayanan di gereja offline. Baik, pertanyaan-pertanyaan ini sangat bagus. Lalu saya coba menjawab dengan beberapa hal berikut ini. Mari kita bicara tentang siapa anak muda yang saat ini hadir di acara Zoom
Siapa Anda? Anda harus tahu sifat Anda. Para pendeta yang menjadi pendeta yang hadir di Zoom ini harus tahu siapa orang-orang muda yang Anda layani saat ini. Para orang tua Anda juga harus mengerti. Para guru, jika Anda hadir, Anda harus tahu siapa mereka. Ada 3 generasi, sebenarnya ada banyak generasi, tapi saya tarik yang paling mendekati dengan saat ini. Generasi X, generasi Y, generasi Z. Anda perhatikan secara urutan generasi kita yang Z menunjukkan kepada kita di dalam abjad Z itu huruf terakhir. Berarti dunia mengakui bahwa ini sudah benar-benar di bagian terakhir dari dunia ini. Mari kita perhatikan. Generasi X lahir dari tahun 65 sampai lahir tahun 79. Ini generasi kami, generasi saya yang usianya 41 sampai 55 saat ini. Kalau generasi opa dan oma yang lebih dari itu baby boomers. Nah, saya yang berada di usia 41 sampai 55, itulah generasi X. Lalu setelah tahun 79 masuk tahun 80, muncul generasi yang baru. Namanya generasi milenial atau generasi Y. Kenapa disebut generasi milenial? Karena mereka dalam posisi hendak menyambut tahun 2000, tahun di mana milenium yang baru. Dan di satu sisi, generasi ini lahir dari tahun 80 sampai tahun 94, yang saat ini usia mereka adalah 26 sampai 40 tahun. Jadi kalau ada di antara Anda yang hadir hari ini usianya 26 sampai 40, maka Anda adalah generasi Y. Lalu ada generasi Z. Siapa generasi Z? Generasi yang lahir tahun 95 sampai tahun 2015. Dan paling banyak saya pikir di Zoom ini. Anda adalah generasi Z. Mari kita lihat sifat dari 2 generasi terakhir. Generasi pertama adalah generasi milenial, generasi X. Sifat mereka yang sebagai generasi X adalah mudah beradaptasi, melek teknologi. Mereka tahu teknologi walaupun mereka tidak secanggih generasi Z. Tetapi mereka melek teknologi. Mereka orientasinya adalah pencapaian. Mereka orang yang butuh perhatian. Mereka punya moto hidup, me, and me. Mereka berpikiran terbuka, mereka juga mudah bosan. Jadi kenapa saya sampaikan kepada para pendeta, supaya pendeta mengerti bagaimana mengatasi orang-orang muda ini. Saya bersyukur saya melayani pekerjaan Tuhan 25 tahun lamanya. Dan sebagian pelayanan saya, sebagian besar, adalah dengan orang muda. Nah, saya belajar banyak tentang sifat orang muda. Generasi Z punya cara hidup yang beda. Mereka adalah anak-anak yang memiliki ambisi besar untuk sukses. Mereka berperilaku instan. Dia mau semuanya serba instan. Mereka cinta kebebasan. Mereka percaya diri tinggi. Mereka menyukai hal detail. Sampai mereka sangat kritis. Nah, ini jadi masalah kalau di kelas. Waktu saya masih mengajar di UNAI, banyak mahasiswa saya lahir dari generasi Z. Mereka sangat kritis. Kalau dosen mengajar, dan dosen tidak siap, mereka tahu dosen itu siap atau tidak. Dan mereka tidak malu menyindir dosennya. Kalau dosen yang tidak mengerti mereka, dosen itu marah. Apalagi kalau dosennya tidak mengalami baptisan Roh Kudus. Biasanya udah langsung fail itu. Itulah sifat generasi Z. Generasi Z adalah generasi yang ingin mendapat pengakuan. Ahli kalau generasi
milenial melek teknologi, karena generasi Z ahli dalam digital, teknologi, informasi. Mari dengar beberapa buku dan artikel yang saya teliti untuk mencari tahu siapa Anda, bagaimana sifat Anda. Dan dengan mengerti ini, para orang tua bisa tahu menempatkan diri, para pendeta dan para guru tahu menghadapi mereka. Sehingga ketika mereka tidak ada di gereja, kita tidak bisa 100% menyalahkan mereka. Kita harus bertanya, jangan-jangan kita tidak tahu mengatasi mereka. Perhatikan baik-baik. Masukan untuk orang tua gereja dan sekolah tentang siapa itu generasi Z, generasi usia 5-25 tahun. Mereka adalah penduduk asli digital. Generasi Z menghabiskan waktu hampir setiap jam ketika mereka bangun, mereka berinteraksi dengan teknologi. Kita tidak bisa pungkiri. Pandemik apalagi. Dulu, anak saya ketika datang ke Ayas, masih belum pandemik. Mereka masih pergi ke sekolah face to face. Begitu pandemik, HP, laptop yang kami batasi, sekarang mau nggak mau mereka harus pegang. Mulai dari pagi sampai sore. Dan ini bisa membawa dampak positif, tapi bisa membawa dampak negatif. Anda perhatikan baik-baik. Ini membentuk kebiasaan tidur mereka. Anda lihat, tanpa teknologi, zaman saya, jam 7, jam 8 sudah ngantuk. Tapi dengan teknologi, anak kita masih bisa melek sampai jam 12 malam. Padahal masih SD, padahal masih SMP. Dan ini sangat mempengaruhi mereka. Bagaimana mereka memproses informasi, bagaimana mereka membangun dan mempertahankan hubungan, bagaimana mereka menghabiskan waktu luang mereka. Kalau Daud menghabiskan waktu luang, berdiri-diri, ngaso-ngaso di soto rumah, akhirnya lihat perempuan mandi. Tapi kalau generasi Z, nggak perlu pergi ke atap rumah. Dari HP mereka langsung bisa lihat. Internet telah tersedia dan dapat diakses oleh mereka sejak mereka lahir. Generasi Z dibesarkan oleh orang tua yang lahir di generasi X dan generasi milenial. Jadi kalau Anda adalah generasi milenial, generasi Z itu adalah anak Anda. Yang generasi X dan generasi milenial itu, atau generasi milenial itu, juga gunakan smartphone. Saya pikir smartphone baru kita mulai pegang tahun 90 mau masuk tahun 2000. Saya ingat tahun 98 ketika HP Nokia jadul yang tebal lalu ada antenanya kecil. Pada waktu seorang pendeta pegang, waduh, semua anggota ngeliatin. Karena dulu HP itu gede-gede. Dan generasi X sudah pakai itu. Namun yang paling luar biasa, generasi Z. Mereka lahir di zaman itu. Itu sebabnya, tolong perhatikan baik. Kalau Anda mau rebut hati anak-anak muda sekarang, jangan ragu untuk gunakan teknologi menjangkau mereka. Anda tahu kami di kelas doktoral belajar, situasi pandemik membuat kelas bertemu harus lewat internet. Dan kami harus mencari tahu bagaimana membuat anggota jemaat tertarik untuk hadir di gereja dengan cara virtual. Anda tahu, saudara-saudara, Anda harus gunakan semua fasilitas teknologi. Ada 3 fasilitas yang paling disukai anak muda zaman sekarang, dan yang paling tertinggi adalah Instagram, YouTube. Dan mau nggak mau, Anda pendeta, Anda harus mampu menggunakan itu. Anda harus aktif di sana. Saya jadi teringat waktu saya ambil kelas masteral. Ketika internet mulai digunakan banyak orang, saya teringat seorang dokter mengajar di kelas saya dan berkata begini, apa itu internet? Apa itu laptop? Itu setan itu.
Saudara, mereka yang tidak mau berubah, mereka yang tidak mau belajar, beradaptasi, dan bertumbuh, namun tetap pada prinsip yang benar. Mereka akan tergilas oleh waktu. Mereka akan tergilas dan mereka akan ketinggalan zaman. Itu sebabnya para pendeta, para orang tua, Anda bisa manfaatkan teknologi untuk merebut hati, tapi tetap dalam prinsip yang benar. Hal berikutnya yang Anda lihat adalah anak-anak generasi Z adalah para peneliti. Ya, kenapa saya katakan para peneliti? Karena mereka sangat cepat terhubung ke internet. Mereka peneliti yang rajin dan mereka terampil. Mereka tahu persis kemana harus pergi di berbagai media sosial, berita, platform informasi untuk meneliti berbagai topik. Mereka dapat melakukannya dengan sangat cepat. Akibatnya, mereka mengerti bagaimana mendidik diri mereka sendiri dan menemukan jawaban bagi mereka sendiri. Dan menurut survei, 33% generasi Z menonton pelajaran lewat online. Anda tahu ketika guru mengajar tidak jelas, mereka lebih mudah belajar lewat tutorial di online. 20% mereka membaca buku lewat tablet atau lewat handphone atau lewat laptop. 32% bekerja dengan teman sekelas secara online, apalagi waktu pandemi. Generasi Z dapat memeriksa kebenaran orang tua. Orang tua tidak bisa lagi dusta-dusta dengan orang tua pikir, pasti mereka nggak tahu. Generasi Z, mereka seorang peneliti. Pendeta muda, mereka sangat memperhatikan Anda. Apakah Anda siap membawakan pekabaran firman atau tidak? Kalau mereka belajar Alkitab dan mereka mencari tahu sesuatu yang mereka tahu itu sangat penting, maka mereka akan bertanya kepada pendeta dan mereka mengharapkan pendeta harus mampu menjelaskan dengan jelas. Karena mereka dibesarkan di dunia itu. Itu makanya saat pandemik terjadi, kita harus juga tahu menempatkan diri kita sebagai pendeta, sebagai guru, sebagai orang tua. Supaya kita tidak selalu berpikir, kenapa mereka nggak aktif? Kenapa mereka hilang? Kenapa mereka nggak melihat kebaktian itu menarik? Karena mungkin ada yang perlu kita perbaiki dari proses kita dalam pelayanan kerohanian. Anda tahu, kami meneliti guru-guru yang menjadi favorit di sekolah-sekolah besar di dunia. Anda tahu, para guru-guru hebat itu yang masuk nominasi, guru-guru dari universitas yang mahasiswanya sangat mengidolakan, adalah mereka yang ahli dalam teknologi. 1 minggu, mereka tidak hanya mengajar di kelas dengan Zoom, tetapi dalam 1 minggu, mereka membuat video singkat tentang pelajaran di YouTube. Lalu mereka bikin pertemuan singkat dengan murid-murid mereka lewat virtual di luar dari jam kelas. Lalu mereka membuat pelajaran penting mengenai menggunakan PowerPoint, tapi dikirim ke Instagram. Dan semua itu membantu proses anak didik mereka untuk menangkap semua ilmu yang mereka bagikan. Nah, Anda bayangkan, tidak semua guru, tidak semua dosen ahli dalam teknologi. Dan yang paling mengerikan ketika pandemik terjadi, sebagian besar, saya tidak katakan semua, sebagian besar dosen stres, sebagian besar guru stres, karena banyak di antara mereka yang tidak tahu gunakan teknologi. Mereka lahir di zaman X. Mereka lahir di zaman yang teknologi belum muncul di zaman mereka. Tapi bersyukur, mereka berkembang. Gereja harus melihat situasi ini. Sekolah harus melihat situasi ini.
Mereka adalah multitaskers visual. 89% generasi Z memiliki smartphone. Dan banyak yang memilikinya pada saat berusia 13 tahun. Tetapi saya lihat gara-gara pandemi, orang tua mau nggak mau beli buat mereka. Jadi akhirnya kelas 1 SD sudah ada laptop atau sudah ada minimal gadget. Aplikasi media sosial paling populer yang mereka gunakan di ponsel mereka adalah Snapchat, Instagram, dan YouTube. 3 platform berbasis visual, video, atau gambar. Dan para guru, para pendeta, saya sarankan Anda perlu belajar untuk membagikan pelajaran Alkitab di sana. Akan terjalin hubungan yang baik jika Anda mampu menggunakannya, sehingga anggota-anggota gereja Anda yang masih muda dapat memiliki hubungan yang di luar dari pertemuan hanya ketika Zoom. 85% generasi Z mengunjungi YouTube lebih dari platform media sosial lainnya. Mereka juga dapat membagi perhatian mereka berulang kali dengan multitasking antara platform visual. Apa artinya multitasking? Di satu saat mereka bisa bekerja beberapa pekerjaan. Lihat, ini generasi yang luar biasa. Kalau diperhatikan, kalau diolah, ini generasi yang dapat bekerja luar biasa buat pelayanan Tuhan. 84% melaporkan multitasking pada perangkat yang mendukung internet saat menonton televisi. Dan generasi Z memiliki akses lebih banyak kesempatan untuk melihat materi visual ya daripada generasi sebelumnya. Itu sebabnya jadilah pendeta atau bikin program-program ibadah yang menggunakan visual, yang mereka bisa belajar di rumah, yang mereka bisa lihat. Ini mau tidak mau. Kita tidak tahu kapan sampai selesainya di pandemi. Kita dengar sudah dibuka, sudah tidak lockdown, tapi tiba-tiba datang lagi pandemi gelombang berikutnya, harus lagi virtual. Kita tidak jelas. Tidak jelas kapan ini berakhir. Sifat dari generasi Z, mereka adalah orang yang berhati-hati dan pragmatis. Mereka orang kewalahan. Apa kewalahan? Lebih dari dua dari 3 remaja saat ini merasa kewalahan oleh karena mereka menghadapi stres, kecemasan, ditambah dengan bom informasi yang konstan dan bisa datang dalam waktu banyak di dalam satu saat. Mereka terbeban untuk buka semua itu. Di satu sisi, mereka kesepian. Apa kesepian? Berdasarkan kehadiran online, mereka sebagian besar remaja tampak sangat bahagia. Tapi kebahagiaan ini sering lebih hanya sekedar lapisan untuk menyembunyikan kesepian yang mendalam. Dan ketika satu mahasiswa Ayas meneliti, karena dia sedang membuat disertasinya tentang kebaktian online. Ini baru pertama, sebelumnya tidak ada kebaktian online itu dibuat di disertasi, karena ini peristiwa baru terjadi dan kemungkinan akan terus ada kebaktian online. Dan didapati banyak orang-orang muda yang ikut kebaktian bukan tulus, tetapi mereka dalam hatinya sesungguhnya tidak menikmati. Mereka individualistis. Mereka adalah orang-orang yang mau kalau seseorang tampil, itu jangan dibuat-buat. Tampillah sebagaimana adanya dan jangan munafik. Mereka paling tidak suka ketika Anda mengaku pemuka agama, lalu Anda hidup munafik. Nah, ini bahaya. Mereka sangat-sangat memperhatikan. Apakah khotbahmu sesuai dengan perbuatan? Apakah engkau mengajar sesuai dan beraplikabel dengan kehidupanmu sehari-hari? Saya pikir bukan hanya generasi Z, semua generasi juga nggak suka kalau ada orang yang hidupnya munafik.
Tetapi Anda lihat generasi Z, mereka mau melihat sesuatu sebagaimana asli ada. Dari semua generasi X, Y, dan Z, perhatikan baik-baik. Ini bidang kerohanian. Sorry, belum. Jumlah yang tidak mau terafiliasi. Ya, ini bidang kerohanian. Ya, sisi rohani dari generasi Z. Dari semua generasi X, Y, dan Z, jumlah orang yang tidak mau terafiliasi dengan agama manapun paling banyak adalah generasi Z. Lihat, saudara, dulu agama itu sesuatu yang menjadi identitas. Tetapi tahukah Anda, generasi Z adalah generasi yang tidak mau tunjukkan dan tidak mau terafiliasi dengan agama manapun. Kedua, frekuensi membaca Alkitab, berdoa, dan kehadiran gereja dari X, Y, dan Z yang paling rendah adalah generasi Z. Ketiga, Alkitab bagi generasi Z tidak lagi memegang otoritas yang sama. Kita tahu gereja Advent punya doktrin adalah Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Tetapi generasi Z, karena teknologi membuat mereka mampu mencari tahu segalanya dengan mudah, dan tawaran-tawaran dari artikel-artikel dunia yang begitu kelihatannya seperti benar adanya, bahkan tidak kalah benarnya menurut mereka dengan Alkitab, membuat Alkitab tidak lagi punya otoritas yang tinggi di generasi ini. Di dalam satu buku yang berjudul iGen, Jen Twins menyimpulkan, pindah dari agama tidak lagi sedikit demi sedikit, atau kecil atau tidak pasti. Generasi Z, kalau dia pindah keluar atau pindah agama yang lain, itu bisa dalam jumlah besar. Lebih banyak anak muda Amerika menjadi benar-benar sekuler, memutuskan sepenuhnya pisah dari agama, pisah dari kerohanian, dan mereka punya pertanyaan besar tentang kehidupan. Perhatikan baik-baik, ini menurut Barna. Barna adalah satu lembaga yang selalu mencari, membagikan kuesioner dan mencari data up to date tentang kerohanian dalam dunia kekristenan. Dan mereka dapati hanya 4%. Mereka teliti di hampir semua denominasi. Hanya 4% dari generasi Z memiliki pandangan dunia Alkitabiah. Saudara, generasi Z, generasi yang hebat, tetapi generasi Z, generasi yang berada di titik bahaya. Itu sebabnya kenapa saya katakan Anda dan saya tidak bisa salahkan mereka 100% ketika mereka tidak aktif di gereja. Ada tanggung jawab besar orang tua, ada tanggung jawab besar para pendeta, ada tanggung jawab besar para guru untuk memperhatikan mereka. Kalau orang tua terlalu sibuk bekerja dan mereka hanya pikir yang penting papa mama kasih sekolah kamu. Kamu nggak usah pikirin apa. Kamu beli laptop, kamu mau beli gadget untuk ikut Zoom, untuk ikut pendidikan virtual, papa mama siapin. Bukan hanya itu yang mereka butuh. Mereka perlu kehadiran Anda untuk mendengar mereka. Hai para pendeta, saya juga perlu ingatkan Anda. Anda dipanggil untuk pelayanan. Kalau hati Anda tidak benar-benar memperhatikan anak-anak yang akan menjadi tiang-tiang gereja di masa depan ini. Kalau kita tidak fokus betul-betul dalam panggilan pelayanan, kita hanya memikirkan, ini mau pemilihan, bisa nggak saya duduk nanti di conference? Kalau Anda punya pemikiran dengan motivasi di luar dari pelayanan,
maka jangan heran kita tidak bisa menjangkau mereka sepenuhnya. Ini diperlukan hati yang tulus, hati yang banyak bertelut berdoa, hati yang minta tuntunan Tuhan untuk merebut hati mereka. Ini tidak main-main. Ini sangat-sangat penting. Saudaraku, orang tua, gereja, dan sekolah harus banyak berdoa. Harus selalu fokus untuk dekat dengan anak-anak ini. Anda tidak cukup hanya mencukupi kebutuhan mereka. Anda perlu waktu untuk dekat dengan mereka. Anda perlu waktu untuk mendengar cerita mereka. Anda perlu waktu untuk memeluk mereka. Mereka perlu uang, tetapi yang mereka perlukan kehadiran Anda untuk berdiri menjadi orang tua yang mereka butuhkan dalam hidup mereka. Anda harus tetap berpikir positif untuk dapat merebut hati mereka. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan titipkan untuk Anda. Semakin banyak waktu untuk bertemu dan berdoa, orang tua, pendeta, guru, diskusi sama-sama tentang anak-anak, tentang kemajuan kerohanian, itu semakin lebih penting. Saudara, perhatikan kutipan Ellen White tentang orang muda. Perhatikan. Jika ada periode waktu dari rangkaian umur manusia, di mana seseorang mengalami pencobaan yang paling besar dalam hidupnya, maka itu adalah usia remaja dan usia pemuda. Lihat, hai orang muda, seluruh orang muda jemaat Tumoto yang hadir dan semua tamu yang hadir. Saya harus ingatkan sama Anda, kalau ada rentang waktu 0 sampai 80 tahun, maka Anda tahu waktu di mana pencobaan paling besar setan buat untuk merebut hati anak Tuhan adalah usia Anda. Usia Anda. Kenapa setan bikin pencobaan paling berat, paling besar di usia Anda? Karena setan tahu engkau akan menjadi tiang gereja. Setan tahu engkau akan menjadi penjaga kebenaran. Setan tahu engkau akan berdiri untuk membawa kabar keselamatan di akhir zaman. Engkaulah malaikat yang membawa pekabaran. 3 malaikat itu, dengar baik-baik. 3 malaikat itu bukan sekedar malaikat yang Tuhan suruh untuk mendengungkan supaya semua orang datang kepada Tuhan yang benar. Bukan sekedar malaikat yang Tuhan suruh untuk berteriak keluar dari Babel, tidak. Malaikat di sana adalah Anda juga. Dan setan tahu kalau orang-orang muda ini mereka tidak digoda, mereka akan bertentangan dengan mereka di kemudian hari. Itu sebabnya rentang waktu yang paling banyak penggodaan dari rentang waktu usia manusia adalah usia remaja dan usia orang muda. Anda harus jaga diri. Harus ada banyak waktu berdoa. Harus ada banyak waktu membaca Alkitab. Saudara-saudara, bagian terakhir, saya pikir saya berusaha untuk tepat waktu. Saya tidak tahu apakah sudah 1 jam, tapi izinkan saya selesaikan ini. Sekarang saya mau bicara hati ke hati dengan semua anak muda. Saya sudah cukup bicara dengan orang tua, dengan pendeta dan guru. Dan saya sekarang mau bicara dengan Anda dari hati ke hati. Di Alkitab ada 2 anak muda yang hidup seperti Anda. Memang dia tidak hidup di zaman generasi X dan generasi Z. Tetapi dia pernah hidup menghadapi situasi yang sama seperti Anda. Yaitu Yusuf dan Daniel. Mereka mengalami penderitaan dan tekanan batin yang berat. Dari masa remaja, setan sudah tahu mereka akan menjadi tiang-tiang kebenaran Tuhan.
setan pakai keluarga untuk membuat mereka terpisah. Lihat, setan menjatuhkan orang muda bukan hanya dari luar, bukan hanya dari rumput tetangga yang hijau, tidak. Setan bisa pakai anggota jemaat yang lain atau keluarga kita untuk membuat iman kita menjadi longgar. Setan pakai keluarga Yakub, anak-anak Yakub untuk menjual Yusuf. Setan pakai Raja Israel, tokoh agama, tokoh gereja, maksud saya bukan tokoh agama, tokoh dari Israel untuk mengikuti ajaran yang salah, sehingga Daniel menjadi korban dari penawanan Babel. Mereka dipisahkan dari orang tua, mereka pernah menghadapi bahaya kematian, dan jangan lupa, mereka juga menghadapi bencana. Kalau sekarang kita menghadapi pandemik, Yusuf menghadapi kelaparan. Dan kelaparannya itu mendunia. Dan mereka mengalami child abuse. Yusuf menghadapi pelecehan seksual. Daniel dikebiri. Jadi kalau saya mau bilang, situasinya tidak jauh beda dengan Anda dan saya yang hidup di zaman sekarang. Di mana kita mau berdiri untuk kebenaran, namun setan gunakan berbagai macam cara untuk menjatuhkan kita. Tapi bedanya orang-orang muda. Kedua anak ini berdiri teguh untuk Tuhan walaupun situasi yang sangat berat terjadi. Mereka tidak peduli, mereka tetap berdiri untuk Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa rahasia sampai Yusuf dan Daniel? Anda buka di Alkitab. Kalau Abraham punya kelemahan jatuh dalam dosa berbohong, ditulis. Kalau Nuh dia pernah mabuk sampai telanjang, ditulis. Kalau Musa pernah marah, ditulis. Kalau Daud pernah berzina dan membunuh, ditulis. Sekarang saya mau tanya sama Anda, cari coba di Alkitab dua kelemahan dari dua anak muda ini. Tidak ada. Mungkin Anda berkata, Yusuf pendeta, dia mimpi lalu dia dengan sombong ngomong mimpi itu. Aku menjadi ikatan jelai yang semua jelai tunduk kepadaku. Dia tidak sombong di situ. Dia sedang menceritakan nubuatan yang memang harus Tuhan suruh dia ceritakan. Itu sebabnya kenapa banyak orang tua kasih nama anak laki-laki Joseph atau Daniel. Karena hampir tidak ada celahnya di Alkitab menulis tentang dua anak muda ini. Saudara, mari kita belajar. Sebagai anak muda, Anda harus belajar kenapa mereka bisa berdiri teguh walaupun situasi sulit. Pandemik terjadi, kesusahan terjadi, penderitaan terjadi. Mereka mampu berdiri teguh. Mari kita periksa rahasia Yusuf. Rahasia Yusuf adalah Yusuf hidup dalam kehidupan pahit sebagai seorang asing, sebagai seorang budak, di tengah pemandangan dan suara-suara kejahatan, dengan daya tarik peribadatan orang kafir, dengan satu peribadatan yang dikelilingi dengan semua penarikan terhadap kekayaan dan kebudayaan, serta kemewahan kerajaan, tapi Yusuf tetap teguh. Ia telah mempelajari pelajaran penurutan. Hal yang paling penting, generasi Z yang hadir di sore hari ini. Hal paling penting untuk berdiri teguh adalah menurut. Dan Yusuf memilih untuk menurut. Setia dalam setiap tugas. Yusuf, kalau dia bekerja, dia tidak akan pergi pekerjaan yang lain sebelum pekerjaan itu selesai. Ini berbeda dengan multitasker. Multitasker, dia harus bekerja dengan banyak pekerjaan. Akhirnya tidak fokus. Yusuf fokus menyelesaikan setiap tugas. Kalau Anda seorang multitasker yang mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan tepat dan selesai, very good. Tetapi pada kenyataannya banyak yang tidak selesai. Dan akhirnya sia-sia. Tapi Yusuf berbeda.
dia selesaikan. Kalau ada tugas dari orang tua, dia selesaikan tugasnya. Kalau ada tugas dari guru, dia selesaikan tugasnya. Yang masalah, ketika Anda gunakan laptop, Anda gunakan gadget, dan Anda ikut Zoom untuk kelas, tapi Anda bisa buka YouTube, buka yang lain untuk menikmati bukan kelas Anda. Dan akhirnya membuat Anda tidak fokus. Anda pergi ibadah. Saya tidak tahu apakah sekarang kalian benar-benar fokus ke saya di Zoom ini, atau kalian cuma buat saya hanya terdengar suaranya, tapi Anda sedang membuka Instagram atau membuka yang lain dan tidak memperhatikan firman Tuhan. Yusuf tidak. Dia fokus. Ketika dia diberikan tugas pelayanan, dia fokus untuk melakukan tugas itu. Dan dia lakukan sampai selesai. Dan dia buat tugas itu menjadi tugas yang sangat penting. Dan melatih dia untuk setiap kuasa dalam pelayanan yang lebih tinggi lagi. Alkitab bilang begini, hai orang muda, apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah bukan untuk manusia, tetapi kerjakanlah buat Tuhan. Kalau Anda mau menjadi penjaga kebenaran yang berdiri teguh ketika Yesus datang, Anda harus mau menurut dan melakukan tugas dengan sungguh-sungguh. Bukan untuk manusia, tetapi kerjakanlah itu seolah-olah Anda sedang bekerja untuk Tuhan. Sedangkan rahasia Daniel adalah Daniel kokoh dalam persekutuan dengan Allah. Teman-teman, Daniel, dia selalu luangkan waktu setiap hari berdoa 3 kali sehari kepada Tuhan. Kalau 24 jam waktu yang diberikan Tuhan kepada Daniel, maka setiap 8 jam dia akan ambil waktu. Tidak peduli ada tamu kerajaan kaya yang datang, ada panggilan dari menteri lain yang datang. Kalau itu waktunya berdoa, dia tidak peduli. Dia tinggalkan semua pekerjaan dan dia telut menghadap ke Yerusalem dan berdoa di sana. Pertanyaan saya, apakah Anda berdoa setiap hari secara pribadi? Karena kalau Anda tidak berdoa, Anda sangat lemah dan Anda sangat mudah dijatuh. Daniel kokoh dalam persekutuan dengan Allah, tidak mengandalkan kemampuannya sendiri. Dia hidup bermartabat, dia hidup sopan, dia hidup menjaga kehormatan. Kalau Daniel, sayang Daniel dia tidak pacaran karena dia dikebiri. Kalau Daniel hidup di zaman sekarang, kalau dia jalan dengan seorang lawan jenis, dia menjaga kesopanan. Dia menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan wanita yang dibawanya. Kalau Daniel pergi meninggalkan rumah untuk bekerja atau untuk mengikuti pendidikan, dia akan jaga nama baik keluarganya. Dia akan jaga nama baik Tuhan yang adalah Allah yang selalu dekat dengan dia. Daniel yang mulia pada masa mudanya memenangkan baginya kebaikan dan kasih sayang dari pembesar kafir. Lihat, ini bukan umat Tuhan yang jadi pemimpinnya. Ini orang kafir. Tapi dia mampu merebut hati orang kafir itu untuk sayang kepadanya. Bahkan, dengar anak muda, saya perhatikan, Tuhan izinkan Daniel ada di Babel dengan maksud untuk menginjil kepada Nebukadnezar. Dan Alkitab bilang, Nebukadnezar bertobat. Dia hidupnya pernah menjadi sombong dan berusaha membangun patung yang terbuat dari emas. Tapi baca Daniel 4. Di akhir hidupnya, dia bertobat dan mengakui Allah yang benar. Dan saya percaya, kita akan bertemu dengan Nebukadnezar kalau Yesus datang. Siapa yang injili? Daniel. Pertanyaan saya buat Anda, generasi Z. Apakah Anda memperkenalkan Yesus kepada teman-teman Anda
di saat Anda sekolah, di saat Anda nongkrong, di saat Anda bekerja? Apakah Anda menunjukkan Yesus? Karena kalau Anda mau berdiri teguh, Anda harus seperti Daniel, memberikan teladan, menjaga kesucian hidup, menjaga kehormatan hidup. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau Anda rajin berdoa. Buku Fundamental of Christian Education bilang begini, dengan hikmat dan keadilan mereka, ini Daniel dan Yusuf, dengan kesucian dan kebajikan kehidupan mereka sehari-hari, dengan pengabdian mereka kepada Allah dan kepada kepentingan bangsa, Yusuf dan Daniel membuktikan diri mereka setia kepada Allah. Mereka yang mereka wakili di lingkungan para penyembah berhala. Kedua orang ini, baik di Mesir maupun di Babel, dihormati di seluruh bangsa itu. Dan pada mereka, satu bangsa kafir dan semua bangsa yang berhubungan dengan mereka. Jangan lupa, ketika Yusuf jadi orang kedua di Mesir, orang-orang yang datang dari bangsa lain mau membeli sesuatu harus ketemu Yusuf. Dengan Daniel menjadi orang kedua di Babel, maka orang-orang yang tamu-tamu kenegaraan yang mau datang ketemu Nebukadnezar, dia tidak akan bertemu Nebukadnezar lebih dulu. Dia harus lewat Daniel. Dan apa yang terjadi? Dengan mereka, satu bangsa yang kafir, semua bangsa yang berhubungan dengan mereka menyaksikan satu gambaran tentang kebaikan, tentang kebajikan Allah, tentang Yesus Kristus. Hai orang muda, jemaat Tumotau, itu Anda sedang berada di luar. Apakah hidupmu, kata-katamu, membuat orang lain melihat Yesus? Waktu kamu pergi ke warung, pesan makanan, apakah si penjual warung itu, si penjual makanan itu melihat Yesus dalam kehidupanmu? Atau engkau ngomong, ya ngutang dulu, bon dulu ya, lalu nggak pernah bayar? Bagaimana dia mau lihat Yesus? Kalau kasbon terus. Kalau ambil tempe 5, ngakunya 2. Kalau beli barang, kita tidak jujur. Kita harus menunjukkan Yesus di setiap kehidupan kita. Buku Amanat kepada orang muda bilang begini, kebenaran-kebenaran besar yang sama, yang dinyatakan melalui Daniel dan Yusuf, Allah ingin nyatakan melalui orang-orang muda, melalui anak-anak muda Tumotau, anak-anak sekarang ini. Ingat, Allah tidak hanya minta kepada Yusuf dan Daniel. Anda minta kepada Anda. Allah minta kepada Anda. Menjadi Yusuf dan Daniel modern. Adalah satu gambaran mengenai apa yang akan dilakukannya bagi mereka yang mau menyerahkan diri mereka kepadanya, yang dengan segenap hati berusaha melaksanakan maksudnya. Dengar orang muda, Allah akan sanggupkan Anda menjadi Daniel dan Yusuf kalau Anda mau dekat dengan Tuhan. Setiap orang muda, setiap anak yang lahir di dunia ini punya satu pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghormati, untuk meninggikan Allah seperti yang Allah pernah berikan kepada Yusuf dan Daniel. Sekarang masa pandemi, Daniel Yusuf sudah lakukan tugasnya di waktu yang lalu. Dan Tuhan bilang, aku akan berikan kuasa. Jika ada di antara anak-anak muda Tumotau yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya buat Tuhan, meluangkan waktu untuk berdoa, menjadi anak yang penurut, yang mau menyelesaikan segala tugas yang dipercayakan. Baik dari orang tua, baik dari pendeta, baik dari guru, dengan sepenuh hati. Dan Allah bilang, Allah sedang cari mereka di hari ini. Dan Anda tahu, setelah Nyonya White cerita tentang Yusuf dan Daniel, Nyonya White tulis kutipan ini. Kutipan yang paling terkenal, yang seringkali dibaca ketika acara-acara PA, seminar-seminar PA berlangsung. Ini kutipan setelah Nyonya White cerita tentang Yusuf dan Daniel. Kutipannya apa? Keperluan dunia yang terbesar adalah keperluan akan manusia yang tidak dapat diperjualbelikan.
keperluan akan manusia yang dalam jiwa raganya setia dan jujur. Keperluan akan manusia yang tidak gentar menyebut dosa itu dosa. Keperluan akan manusia yang angan-angan hatinya setia pada tugas seperti jarum menunjuk ke kutub. Keperluan akan manusia yang akan berdiri demi kebenaran walaupun langit runtuh. 2 malam yang lalu saya sempat nonton acara Kick Andy ketika dia mewawancarai Menteri BUMN Thohir. Ada banyak perubahan yang dia buat di BUMN, perusahaan-perusahaan BUMN. Dan ada satu hal yang saya sangat senang, yang dia selalu tekankan. Kenapa ada banyak perombakan? Kenapa ada banyak pimpinan? Kenapa banyak orang-orang yang duduk di jabatan BUMN yang saya rubah, yang saya keluarkan? Mereka sekolah di sekolah hebat. Mereka memiliki kekayaan yang banyak. Tetapi ada satu hal yang mereka tidak punya. Lalu Kick Andy tanya, apa itu? Mereka tidak punya moral. Lihat, teman-teman orang muda, dunia membutuhkan orang-orang yang punya moral. Bahkan orang dunia, Erick Thohir, tidak satu iman. Tetapi dia katakan, kami membutuhkan orang-orang yang lebih takut akan Tuhan daripada orang yang takut akan manusia. Bukankah sama dengan apa yang Nyonya White tulis? Dan hari ini, bukan hanya Tuhan yang mengharapkan Anda menjadi orang muda yang tidak dapat diperjualbelikan. Bangsa Indonesia, organisasi gereja kita, membutuhkan Anda yang mau berdiri teguh dan berkata, ya itu ya, tidak itu tidak. Dan dia katakan, gara-gara saya membuang semua yang tidak punya moral, saya dijauhi oleh banyak teman saya. Itulah resiko kalau kita mau berdiri benar, seperti Yusuf, seperti Daniel. Kadangkala kita bergaul dengan sahabat kita. Kita tahu sahabat kita salah, tapi kita takut menegur mereka. Kita takut menasihati mereka. Karena kita pikir mereka tidak akan jadi sahabat kita. Kita pikir kita nggak suka kalau ada orang lain nggak suka sama kita. Padahal kita harus berbicara yang benar di atas yang benar. Saya sudah sering menghadapi situasi itu. Waktu saya jadi kepala asrama dan saya putuskan seseorang anak muda harus keluar. Satu suku dengan saya. Dia harus keluar. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya dikirimin SMS, saya dikirimin surat, ditulis di Facebook, dibaca oleh seluruh dunia. Apalagi waktu itu saya diturunkan dari kepala asrama. Kalimatnya sangat menyakitkan. Makanya jangan sombong. Padahal anak itu dikeluarkan karena kesalahan besar dan saya sudah kasih 3 kali peluang untuk dia berubah. Hanya saya dan dia yang tahu dengan surat hitam di atas putih, di atas meterai. Saya tipe adalah seorang kepala asrama. Ketika seseorang berbuat salah, saya tidak langsung bawa ke disiplin. Tipe saya adalah, saya akan panggil dia, saya akan berdoa, saya akan rebut hatinya supaya dia berubah. Dan banyak yang berubah. Saudara tahu perjanjian anak-anak kali itu di rumah saya yang tidak diketahui PR3, yang tidak diketahui kepala asrama yang lain, itu bertumpuk-tumpuk di rumah saya dan di atas meterai. Orang tuanya tidak tahu bahwa saya sudah kasih kesempatan beberapa kali. Tetapi betapa menyakitkannya. Orang tuanya sahabat saya. Dia harus memaki saya, menyindir saya. Kadangkala ketika kita berdiri untuk kebenaran, kita akan dijauhi teman. Persahabatan kita di media akan dihapus. Tetapi saya mau katakan kepada Anda, anak muda, generasi X, generasi Z, kalau itu kebenaran untuk membuat mereka lebih dekat kepada Tuhan. Yang benar itu benar. Mungkin itu terasa sakit di awal, tetapi itu adalah obat yang sangat menolong mereka untuk datang kepada Tuhan. Saudara perhatikan, setelah Nyonya White tulis kutipan ini,
Lalu Nyonya White bilang buat kita yang hidup di zaman sekarang, kalimat berikutnya di buku pendidikan. Tetapi tabiat seperti itu. Tabiat seperti itu, tabiat seperti apa? Tabiat seperti manusia yang tidak dapat diperjualbelikan. Dengar baik-baik kutipan ini. Tabiat untuk menjadi manusia yang tidak dapat diperjualbelikan bukan hasil kebetulan. Tidak, ini bukan hasil kebetulan. Hai orang-orang muda jemaat Tumoto. Itu bukan hasil pilih kasih atau sumbangan Tuhan. Tidak. Tetapi satu tabiat yang mulia adalah hasil disiplin diri. Hasil penaklukan sifat yang rendah kepada yang luhur. Penyerahan diri kepada pelayanan. Kasih bagi Allah. Dan sesama manusia. Lihat itu. Kalau Anda mau menjadi orang-orang yang masuk generasi penjaga kebenaran Tuhan, Anda harus melakukan disiplin diri hari ke hari secara konsisten, kontinu, dan Tuhan akan membuat Anda menjadi orang yang tidak dapat diperjualbelikan. Kesimpulan pelajaran ini adalah orang tua yang hadir, para pendeta, dan para guru, kita harus bekerja sama dalam menjaga anak-anak muda, dalam menjaga anak-anak remaja yang Tuhan titipkan kepada kita. Kita harus banyak berdoa. Kita harus melakukan pelayanan yang tulus kepada mereka. Dan itu sangat diperlukan. Hai orang tua, jangan cuma berpikir, saya penuhi kebutuhan mereka, saya kasih sekolah mereka. Itu penting. Tetapi kehadiranmu dalam kehidupan mereka, dalam masalah-masalah mereka, pengertianmu kepada setiap persoalan hidup mereka, mereka sangat perlukan. Lebih daripada uangmu. Hal kedua, anak-anak muda gereja Masih Advent hari ke-7 adalah terang Tuhan yang Tuhan tempatkan akhir zaman. Ingat, saya sudah katakan kepada Anda, kita berada dalam gereja yang benar. Kita disebut the remnant. Ini bukan kesombongan, tetapi itulah yang nubuatan katakan. Kita adalah the remnant. Kita ada di zaman ini untuk membawa kabar penting kepada semua orang yang hidup, yang tidak tahu bahwa sebentar lagi Yesus akan datang. Tugas Anda, jemaat, pemuda-pemuda Tumoto, untuk ingatkan mereka. Bergabung dalam pelayanan, dengar orang muda. Bergabung dalam pelayanan di gereja, di sekolah, akan membantu dan menjaga Anda untuk tetap berada dalam barisan penjaga hukum Allah. Yang terakhir, iman yang teguh kepada Allah untuk berdiri di atas kebenaran akan tetap bertahan melewati situasi dan kondisi apapun. Saat ini pandemik, kalau Anda terus beriman dan teguh kepada Allah, pandemik bukan masalah. Kalau nanti harus offline kita bertemu lagi, orang yang beriman, orang yang setia, orang yang suka melayani, orang yang selalu ambil waktu berdoa secara khusus dengan Tuhan, dia tidak akan berubah walaupun situasi dunia berubah. Dia tetap berdiri teguh menunjukkan akan kebenarannya. Ayat inti katakan, karena itu saudara-saudaraku yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Lihat, bukan hanya berdiri teguh, bantu dan giat melayani. Di gereja-gereja Tumoto ada banyak pendeta yang memerlukan kerjasama dari orang muda untuk melayani. Aktif, ada di sana. Karena dengan berada dalam barisan pelayanan, engkau sedang berdiri untuk menjaga keselamatan.
Berdirilah teguh, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak pernah sia-sia. Saya senang untuk mengatakan kepada Anda, ada satu grup anak muda, anak-anak muda yang belajar bersama Alkitab, dan mereka senang untuk mengajak orang untuk belajar bersama. Ini anak-anak muda. Mereka mau buat satu wadah untuk belajar bersama Alkitab dan undang anak-anak muda yang lain. Kenapa jemaat itu mau tahu? Tidak bisa buat. Ada banyak anak muda di sana. Pendeta bisa bekali Anda. Dan Anda bisa membuat begitu banyak kelompok-kelompok belajar Alkitab yang akan membuat semua orang berdiri teguh di atas kebenaran walau apapun yang terjadi. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan dalam nama Yesus. Amin. Amin.